Oke, halo anak-anak yang di rumah, selamat sore. Oh, belum? Halo anak-anak yang di rumah, selamat sore semuanya. Yang mendengarkan coba tangannya segoyang mungkin. Nih. Oke, semuanya udah. Ya, kita mau memulai, tapi sebelumnya ada beberapa hal. Yang pertama, sekarang juga ajak mama, papa, kakak, siapa aja yang ada di rumah, boleh bersama-sama dengan kita duduk rapi untuk merayakan Natal kita hari ini ya. Sambil mengajak mama, papa, kakak, siapa aja, opung, kakek, oma, opa, boleh siapkan Alkitab, kemudian persembahan dalam amplop. Oh ya, persembahannya besok dibawa ya. Terus lilin sebanyak kita yang ada di rumah. Kalau kamu ada 2 orang, siapkan 2. Tapi udah harus siap dari kemarin harusnya ya, diumumkan dari kemarin. Kemudian apa lagi ya, hati terlebih karena kita udah mulai ya. Ayo ajak mama papa semuanya duduk rapi karena kita udah akan memulai. Oke, yang sudah siap coba jempolnya. Oke, sepertinya semuanya udah siap ya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Udah? Kameranya dibuka selama kita perayaan Natal ya, nggak ada yang ditutup-tutup. Semuanya kan cantik dan cakep-cakep. Iya, udah buka semua sepertinya ya. Nah, dihimbau nanti selama pelaksanaan ibadah, jangan ada yang bolak-balik ya. Kemudian mengikutilah dengan damai sejahtera. Oke, kita akan memulai. Kami persilakan buat belum? Masih apa lagi? Oh iya, oke. Baik. Ayo ajak. Masih ada yang belum ditemani dengan sama apa ya? Siapa yang udah ada temannya nih? Orang tuanya. Jonathan tumben itu ada bapaknya. Tumben tuh. Siapa lagi tuh? Ada Oscar lengkap. Kemudian ayo aja bapak mamanya supaya rame. Ada Michael, Queen dengan adanya, ada Rati dan Ligar yang sudah lengkap. Wah, keluarga-keluarga yang berbahagia. Ayo ajak lagi yang mama yang masih masak di dapur. Ada Yohanes, ya Yohanes dengan adiknya juga. Ada Gian dengan ayahnya juga. Bagus ini ayah-ayah yang bisa dipercaya ini di rumah ya. Ada Dimitri dengan maminya. Ayo yang lain. Ada enggak si Delon? Ada mami di rumah Delon? Sama kakak juga boleh. Temenin ya. Ada Ken mana maminya Ken? Opung ya. Pelik dengan mami. Siapa lagi ya? Aurel dengan saudara-saudara yang di rumah rame kayaknya Aurel ini ya. Oh, siapa lagi ya? Sarito. Di mana ayahnya atau mamanya Sari? Oke, Mainda dengan kakak adiknya, dengan saudara-saudara yang dari sana tuh berapa orang tuh? Oh, kakak adik ya. Siapa aja yang ada di rumah Mainda, ajak aja semuanya. Ya teman-teman ya. Semua anak-anak itu ajak semua orang yang ada di rumah. Gak mungkin sendirian. Ya misalnya si Darren ya. Mana mama papanya? Udah siap? Opa ya, Darren opa ya. Darren, opanya mana? Kemudian bagi yang ada aksesoris Natal di rumah, boleh dipakai juga. Mau dipakai kemana yuk? Sekarang masih ada waktu, ambil. Supaya kita semuanya cantik-cantik dan cakep-cakep. Jadi nuansa Natalnya itu dapat gitu. Karena ini merupakan ini dirayakan hanya sekali setahun loh. Nah, Felicia sama siapa Dek? Nah, tuh nggak ada, tapi dia udah pakai topi apa ya, rusa. Siapa lagi ya yang disapa? Pokoknya semuanya ajak mama, papa, adik-adik, oma, opa, opung. Nah, Leticia juga udah menghadirkan mama, padahal mamanya tadi lagi masak di dapur.
Hadirkan sekarang juga, pokoknya nikmati malam Natal kita hari ini. Belum penuh ini, belum semuanya. Geraldo, ini siapa yang masih di rumah sakit itu ya? Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Nigel dengan mamanya ya. Suasana di mana itu? Oke, belum maksimal. Caroline mana mamanya Alin? Ayo diajak mamanya. Asap mamanya mana Asap? Oh Asap kebalik kameranya. Asap rapikan dulu. Nanti kita ngelihatnya ikut terbalik juga itu. Oke, Tarakiko pisah dengan adiknya ya. Oke, kita maksimalkan lagi, masih ada yang belum, ajak lagi semuanya. Kamera selama pelaksanaan itu nggak boleh ditutup ya. Siap-siap, kita akan memulai. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik sekalian yang ada di rumah, juga yang ada di sini ada satu. Selamat Natal bersama-sama Sekolah Kristen Baptis, khususnya anak-anak TK dan anak-anak SD. Bapak Ibu Guru dan semua yang sudah mempersiapkan acara, terima kasih para orang tua yang mendampingi lewat Zoom, juga persiapan-persiapan yang dilakukan. Terima kasih. Selamat sore sekali lagi anak-anak sekalian, selamat sore. Lambaikan tangannya, halo. Ya, kita bersyukur dan bersukacita karena sore ini kita dapat merayakan Natal. Natal adalah berita sukacita karena Tuhan Yesus yang diharapkan sudah lahir, sudah datang. Peristiwanya 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Natal kita rayakan dan kita beritakan supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sore ini istimewa ya, karena meskipun kita masih dalam situasi pandemi, tapi kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang percaya dan mujizatnya selalu nyata. Juga menolong adik-adik semua ya. Adik-adik semua sudah selesai ujiannya, sudah selesai, tinggal menunggu rapot ya, tinggal menunggu nilai dan semua proses semester ini boleh dijalankan dengan baik. Dan kita bersukacita semua itu karena pertolongan Tuhan.
Sekali lagi mari kita rayakan Natal dengan penuh sukacita, kita nyanyikan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami bersukacita karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami, khususnya anak-anak dari TK sampai SD. Dalam semester ini kami boleh belajar dengan baik dan kami mengakhiri semester dengan baik, tetapi lebih dari itu kami mengakhiri tahun ini dengan merayakan Natal bersama-sama. Biarlah sukacita surgawi memenuhi hati kami, damai sejahtera Natal menyertai tiap anak-anak dan juga keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami bersukacita merayakan Natal pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan acara Natal sore ini. Amin, amin. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan
hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Yuk mari semua anak-anak yang ada di rumah, kita mau berdiri bersama. Hai dunia bersukalah, sebab Raja kita telah lahir. Semuanya ya, yes. Hai dunia bersukalah, Tuhanku telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi ria,
membawa mujizat. Sang Juru Selamat telah tiba. Bersama sukacita ditunjukkan oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang jua. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Kau datang membawa mujizat, diutus oleh Bapa di surga. Tak ada yang tak mungkin bagimu, sungguh kau ajaib bagimu. Kami bersyukur menikmati kasih Tuhan yang ajaib. Tiada tara, kau buktikan kuasamu di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya. Dan di Natal tahun ini kami ucapkan terima kasih. Kau datang memberikan pengharapan bagi semua orang. Dan kami percaya mukjizat masih ada. Kondisi dunia ini mencekam. Sakit penyakit, duka cita, keputusasaan di dalam menghadapi kondisi ini. Kita tidak bisa memulihkan kondisi ini. Hal ini sangat berat, sangat mustahil, sangat tidak mungkin bagi kita. Tetapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
mana masyarakat yang terinfeksi virus ini semakin berkurang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menangani kasus penyebaran virus COVID-19. Pemerintah mengupayakan usaha yang lebih keras lagi untuk memberikan harapan bagi seluruh masyarakat yang ada di pelosok negeri bangsa Indonesia ini. Salah satu usaha pemerintah untuk menangani penyebaran kasus COVID-19 adalah pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat. Seluruh lembaga pemerintahan di negara Indonesia ini bergandengan tangan demi menangani kasus tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh pendistribusian vaksin kepada masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah. Mereka menembus badai, menembus jalanan yang tidak memadai, bahkan tempat yang kurang memadai, untuk memberikan harapan bagi masyarakat yang ada di daerah. Proses vaksinasi nasional terus bergulir sampai saat ini dan saya berharap rampung pada akhir tahun ini. Ini memang tantangan yang berat, namun kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target tersebut. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih, Bio Farma. Wajar ketika pandemi seperti sekarang ini, semua perlu dijelaskan secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah untuk menimbulkan kekebalan tubuh buatan agar jika ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksin. Nanti jika sudah semakin banyak orang yang sudah divaksin, semakin rata nih kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang dapat dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana konsep herd immunity terbentuk. Jadi, jangan takut divaksin ya, supaya kita makin kebal terhadap virus, utamanya virus COVID-19. Saya menyampaikan paparan yang hari ini berfokus kepada pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021. Kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.
menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tenang. Aku pasti bisa menularkan virus. Aku mau ke rumah sana. Aku akan menularkan virus di rumah sana. Waktunya santai. Lihat IG dulu ah. Orang-orang udah pada jalan-jalan nih. Pasti karena sudah vaksin jadi mereka bisa bebas jalan-jalan. Oh Tuhan, kalau ingat tahun lalu jam segini nih udah harus ngajar anak, belajar, belum lagi beres-beres rumah. Tapi sekarang bisa santai, bisa ngemil karena anak-anak udah di sekolah. Cemilannya enak juga ya. Tapi berat badan jadi naik nih gara-gara ngemil terus. Waktunya olahraga. Ya, anak-anak sudah sekolah juga. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini kesempatan emas. Saya mau ke sana, mau ke sekolah. Tapi ini ada makanan. Saya bawa untuk ke sekolah. Saya makan di sana. Mereka sedang belajar. Mereka pakai masker. Mereka jaga jarak. Ada hand sanitizer. Ada disinfektan. Ya, sudah selesai anak-anak hari ini. Sebelum kita pulang, kita pakai hand sanitizer dulu ya. Silakan pakai punya kalian masing-masing. Ya. Ibu Tince senang sekali ketemu Ayu dan Cici, juga anak-anak yang di rumah PJJ ya. Meskipun PTMT ini ya ribet ya. Kadang sinyalnya timbul tenggelam, koneksi internetnya tidak connect, kuotanya habis. Tapi kita stop mengeluh. Ya. Karena kalau bukan mukjizat Tuhan, mustahil semuanya ini terjadi. Oke anak-anak? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur belajar hari ini Tuhan. Sekarang kami mau pulang, berkati kami di perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pulang anak-anak. Terima kasih Ibu. Ibu. Aku tidak nyaman di sini. Tubuhku semakin mengecil. Lama-lama bisa-bisa aku menghilang. Aku harus mencari teman. Aku harus mencari teman dan tempat yang pantas untukku. Oh, ternyata aku harus pergi ke rumah sakit. Dokternya santai. Kosong. IGD kosong. Kamar pasien juga kosong. Di mana teman-temanku? Sakit. Temanku pasti
masih ada pada tubuhnya. Selamat sore dokter. Iya, selamat sore, silakan. Aduh, Kenapa ini ini ibunya? badanku udah kedinginan sepertinya ya dokter duduk, nih. duduk, silakan duduk. Aduh, Kenapa, ada apa? Ada apa? aduh ini udah beberapa hari ini dok demam terus. Demam ya. Dan nggak bisa tidur. So, masih dicek dulu demamnya ya. Setinggi apa sih? Wow, tinggi memang, tapi nggak masalah, ini baru segini. Gimana sih? Cek dulu ya. Nah, apa sesak nggak bernapasnya? Agak sedikit dok, agak sedikit sesak. Makanya nggak bisa tidur mungkin ya dok ya. Ya, coba tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Ini nggak apa-apa, nggak ini, sehat-sehat aja. Ada yang dipikirkan mungkin, coba diperiksa pikirannya dulu. Tapi gini dok, kenapa betul. kok sesak ya? Sesak Kenapa ya? Apa yang membuat Coba ini? tensinya dulu, tensi dulu. Aduh. Tensi dulu ya, mana tangannya. Oke dok. Jangan terlalu khawatir hidup ini, jangan semua dipikirin. Memang apa sih yang dipikirkan? Coba ya, ini cek dulu. Tarik napas, nyambung nggak tarik napas ke sini enggak ya? Ada aja. Normal aja, 90/120 ya. Ibu terlalu dipikirkan, mungkin ada yang dipikirkan. Jangan, kayaknya ibu mengarang-arang khawatir banget ya. Iya, Terlalu memang khawatir. dok. Apa yang Takutnya saya dikhawatirkan? yang virus sekarang takut Takut dok. corona ya? Iya. Ya udah vaksin belum? Sudah dok. Coba lihat. Ya, oke. Itunya zaman sekarang banyak yang bohong. Saya katanya bawa udah nggak divaksin. ya? Padahal belum divaksin supaya ini. Ini Coba dokter ya. maksudnya kartu vaksinnya? Nah ini betul, kalau sudah divaksin jangan terlalu khawatir. Yang penting kita selalu protokol kesehatan, cuci, jaga jarak, itu ya. Jadi selalu bawa yang seperti ini nih kemana-mana. Jadi nggak perlu khawatir. Sebagai anak iya, Tuhan kita harus ada semangat bahwa mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Sebagai anak Tuhan seperti itu. Saya buat dulu resepnya ya, kasih sanmol aja nanti. Tunggu dulu, saya baru ingat bahwa kita nonton dulu ini. Ada siaran langsung dari Presiden Jokowi. Yang langsung disiarkan ke seluruh televisi, terlebih di Baptis TV. Ini Baptis TV, ada ini Baptis TV. Kita cek dulu ya. Nah ini sudah mulai. Saya melaporkan dari Istana Presiden. Kita akan mendengarkan pidato dari Bapak Presiden kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi, saudara-saudari setanah air. Selama ini kita menyadari bahwa setiap suasana dan situasi pada saat ini sangat mustahil. Namun, berkat Tuhan yang Maha Kuasa, semuanya bisa diatasi. Dan saya mengumumkan bahwa pembangunan infrastruktur dilanjutkan, pertemuan terbatas di sekolah dimulai, dan masyarakat boleh melakukan kegiatan di luar rumah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang penting mengurangi mobilitas. Kita sebagai bangsa yang tangguh pasti bisa mengatasi ini. Negara Indonesia pasti bisa memenangkan pandemi ini dengan sukses. Sekian dan terima kasih. Yes, mukjizat itu memang nyata. Kita sudah mendengarkan pidato dari Bapak Presiden kita. Saya Leonardo, pamit undur diri kembali ke studio. Nah gitu, harus kita perhatikan apa yang jadi seluruh Indonesia sekarang sebetulnya kalau mengenai virus coronanya udah
turun, tetapi kita tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi Iya dok. di rumah jangan lupa makan obatnya dengan teratur, istirahat yang banyak, jangan terlalu banyak. Makanannya, makan nasinya dikurangi supaya badan kita tidak terlalu besar lagi. Ya, Iya gitu dok. mungkin ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih dokter. Cepat sembuh. Iya, terima kasih. Iya. Ketika ku percaya mujizat itu Iya. Nah, anak-anak masih ingat setahun yang lalu kita juga Natal ya bersama-sama ya. Situasinya sudah jauh lebih baik sekarang ya. Kalau tadi disebutkan banyak yang meninggal di rumah sakit penuh, nggak bisa ke sekolah. Nah sekarang sudah mulai berubah tuh. PPT. Minta tolong ke Erik PPT-nya ya. Dulu waktu Bu Obed dan teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah, sehari itu bisa 10 kali, 15 kali ambulans wing lewat. Nggak berapa lama kedengeran lagi ya, sampai hatinya takut ya siapa lagi yang sakit, sampai meninggal apa enggak gitu ya. Nah itu setahun yang lalu, tapi kita sudah lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Sekarang kita bisa sekolah meskipun terbatas, IGD sudah mulai kosong, itu semua adalah mujizat dari Tuhan ya. Nah ini di TK yang masuk cuma 4 orang setengahnya ya, tapi nggak apa-apa udah lebih baik, kalau dulu nggak boleh masuk sama sekali, sekarang sudah boleh masuk ya. Nah itu semua adalah karena mujizat dari Tuhan, meskipun Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai peneliti, ada vaksin, ada obat, ada alat yang harus dipakai, tapi Tuhan memakai semua itu memberi kita hikmat supaya kita bisa kondisi kesehatan kita bisa menjadi lebih baik. Tapi anak-anak masih harus tetap ingat bahwa ancaman virus ini belum berhenti sampai di sini. Kita harus melaksanakan 5M. Apa saja tadi? Memakai masker seperti ini ya, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Nah beberapa kali Bu Obed ingetin tuh, anak-anak mulai berpelukan, mulai deket-deket, mulai tonjok-tonjokan juga ya. Nah itu nggak boleh ya, menjaga jarak. Kemudian, apalagi? Mengurangi mobilitas, jangan pergi-pergi yang nggak penting ya, yang penting-penting saja boleh ya. Terus satu lagi apa? Satu lagi apa? Ayo, menjauhi kerumunan. Kalau ada orang berkerumun di situ kita harus menjauhi, jangan malah ikut berkerumun, nanti tambah banyak ya, virusnya senang nanti ya. Nah itulah bagian kita supaya kita dipelihara kesehatan kita ya, kita menjaga kesehatan kita. Nah, selain mujizat yang kita nyatakan di dalam yang kita rasakan karena virus corona ini, mari kita mengingat pada masa Natal ini. Pada masa Natal ini ada juga mujizat. Anak-anak tahu enggak kira-kira mujizat apa yang terjadi pada peristiwa Natal? Coba kita lihat gambar ini. Ya, itu gambar siapa ya? Gambar Ibu Maria ditemui sama malaikat. Malaikat berkata, "Salam, hai Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan." Kemudian Tuhan berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Maria berkata, "Bagaimana mungkin? Karena aku belum menikah, belum bersuami." Tapi Tuhan berkata, "Kuasa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki meskipun belum bersatu dengan suaminya."
belum menikah secara mereka bersatu dengan suaminya ya, Maria bersatu dengan suaminya. Nah itu adalah satu mujizat anak-anak. Mujizat adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa terjadi, tapi Tuhan buat itu terjadi. Nah mari kita ingat mujizat pada masa Natal apalagi ya? Maria melahirkan, Maria mengandung padahal belum bersuami, tapi Tuhan membuatnya bisa mengandung. Kemudian Maria dengan perut yang besar, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem pada masa itu kira-kira membutuhkan waktu 5 hari. Dengan perut yang sangat besar, dengan naik keledai, mungkin nggak ada warung untuk jajan, nggak ada rest area, semua serba, nggak ada penginapan, nggak ada losmen, nggak ada hotel ya. Tidur di pinggir jalan di bawah pohon dengan beralaskan selimut ya. Dan lahirnya pun di kandang. Tapi Tuhan membuat Tuhan Yesus lahir dan datang ke dunia. Mengapa Tuhan Yesus lahir dan datang ke dunia? Apa sih tujuan Tuhan Yesus lahir dan datang ke dunia? Mari kita akan lihat berikutnya, gambar berikutnya ya. Nah ini anak-anak, ini tujuan utama mengapa ada Natal. Mengapa Tuhan Yesus datang? Mengapa banyak mujizat terjadi pada peristiwa Natal? Yaitu karena manusia, itu ya, kayak anak-anak yang masih kecil, anak laki-laki ya, tapi itu mewakili semua manusia. Karena ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka antara Tuhan dan manusia terdapat jurang, terdapat jarak yang jauh. Manusia tidak bisa mendekati Allah, karena Allah suci. Manusia berdosa. Sehingga antara Allah dan manusia seperti bermusuhan. Kayak anak-anak ya, kalau anak-anak melakukan kesalahan dimarahin sama papa mama. Terus anak-anak ikut marah, ikut kesel. Gak mau ngomong sama papahnya, gak mau ngomong sama mamahnya. Nah kalau sudah dipeluk, terus dikasih tahu, kenapa papa mama marah? Karena kamu salah, lain kali jangan diulangi lagi ya, papa sayang sama kamu, dipeluk. Nah akhirnya terjadi perdamaian. Nah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah dan manusia terpisah seperti bermusuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir menjadi seorang bayi dengan tujuan apa? Bukan hanya lahir besar, cari kerja, bekerja, mendapat uang, begitu bukan. Tuhan Yesus lahir ke dunia dengan satu tujuan, yaitu mati di atas kayu salib untuk membuka jalan, untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Nah gambar berikutnya ini nih ya, jurang yang terbentang antara manusia dan Allah dihubungkan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa? Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuat dosa kita diampuni. Supaya dosa diampuni itu dibutuhkan penumpahan darah. Dan darah Tuhan Yesus itu menjadi korban bagi kita supaya dosa kita diampuni. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Nah kalau dosanya diampuni, boleh enggak datang kepada Tuhan? Bisa enggak datang kepada Tuhan? Bisa, karena sudah ada jalan. Jalannya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kata Tuhan Yesus ya, bukan kata Bu Obed ya, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah setiap orang yang mau kembali kepada Allah, kembali ke surga, itu jalannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia pada Natal ini. Nanti bulan April kita peringati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita penebusan atau pengampunan dosa. Nah kita lanjutkan ya. Apakah anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Nah, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, diangkat menjadi anak Allah. Wow, senang ya. Ini ya,
kalau kita punya ayah, punya bapak, punya papa, senang sekali. Anaknya Bopet suka bilang gini, Pak, SPP-nya belum dibayar. Bilang ke papa, nanti papahnya yang bayarin. Enak ya punya papa ya. Aduh lapar Pak, ini uang, kamu boleh pergi ke Alfamart beli sesuatu ya. Aduh pengen beli es krim, tinggal bilang ke papanya. Tapi kadang-kadang gak selalu semua dikasih ya. Kenapa? Karena tidak semua itu baik bagi kita. Kadang-kadang ada yang tidak baik. Tetapi kalau kita mempunyai kebutuhan, seorang ayah yang baik akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Allah, ya ini yang digambar anak perempuan, tapi juga ada anak laki-laki loh yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gambar berikutnya ya, ini juga ada anak laki-laki yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang muda, orang tua, laki-laki, perempuan, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita menjadi anak Allah, kira-kira apa yang baik bagi kita pasti akan dikasih oleh orang tua kita. Coba anak-anak kalau makan siapa yang sediain? Orang tua ya, kalian gak harus bekerja minta uang di pinggir jalan ya, kayak beberapa teman kita yang nasibnya kurang baik harus ke jalan minta uang supaya dapat uang. Tapi kalau kita punya orang tua yang bertanggung jawab, wah orang tua kita udah ngasih apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah, kita seperti itu. Kita harus taat kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan kita sebagai Bapa kita ya. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, wah mujizat demi mujizat terjadi. Coba kita lihat beberapa gambar ya, yang menunjukkan bahwa mujizat itu nyata. Nah, Nana lihat gambar ini ya, ini ada di cerita Alkitab. Di cerita Alkitab banyak sekali mujizat. Orang yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Buta dari lahir, tidak perlu ke meja operasi, tidak perlu diperban, tidak perlu diapa-apakan, cuman dipegang. Tuhan Yesus berkata, melihatlah, dan orang itu bisa melihat. Orang yang lumpuh, gak bisa jalan, Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu orang itu pun langsung berjalan, tidak usah masuk ke meja operasi. Tuhan Yesus hanya berkata, berjalanlah. Nah, mujizat itu yang di Alkitab terjadi 2000 tahun yang lalu. Apakah mujizat itu masih terjadi sekarang? Mari kita lihat. Nah, ini ada anak kecil zaman sekarang ya. Mujizat itu kalau kita menjadi anak Allah, mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi. Nanti anak-anak bisa saling cerita ya. Pada waktu kalian berdoa, apakah kalian mendapatkan jawaban doanya? Ya, nah beberapa waktu yang lalu ada anak kecil yang cerita, dia berdoa minta sesuatu dan Tuhan memberikan. Itu adalah mujizat. Nah mujizat itu kadang-kadang hal-hal yang kecil juga Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Hal-hal yang sederhana. Barang hilang, wah dicari kemana, nggak ada. Ayo tenang-tenang berdoa dulu. Tuhan tolong saya menemukan barang ini. Langsung ingat, kayaknya kemarin di bawah kasur deh. Kasurnya dibuka, ternyata dapat. Itu pun juga mujizat. Nah, kalau anak-anak percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, setia berdoa, anak-anak akan merasakan bahwa mujizat itu masih terjadi dalam hidup kita. Dan semakin banyak yang bisa diceritakan dan kalian tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita. Karena mujizat itu Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari, bahkan sampai saat ini. Nah, kalau di dalam peristiwa Natal, Maria berkata kepada malaikat, bagaimana mungkin saya mengandung dan melahirkan anak karena saya belum bersuami. Tetapi malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berarti bahwa mujizat itu Tuhan berikan kepada kita
mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi di dalam hidup kita ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi, mujizat bisa diberikan kepada kita ketika kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Nah, mari kita tundukkan kepala, mari kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Anak-anak, di masa Natal ini, Tuhan Yesus, Allah yang di surga, Allah yang berkuasa, Dia rela menjadi bayi mungil yang tidak berdaya. Dia datang dalam kehinaan, lahir di sebuah kandang. Untuk apa? Karena Dia mengasihi kalian. Apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir pada hari Natal ini kita peringati, nanti akan mati di atas kayu salib. Dan kematiannya di atas kayu salib untuk memberikan kita pengampunan dosa. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh ucapkan kata-kata ini. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus lahir dan mati di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan dosa bagi saya. Saya percaya dan saya mau mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tahu bahwa Tuhan akan menolong saya untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Dan saya tahu juga bahwa mujizat terus akan terjadi di dalam hidup saya, karena saya adalah anak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia, menjadi Allah, dan sanggup melakukan berbagai macam mujizat di dalam hidup kami, pada waktu lalu maupun hidup kami sekarang. Mujizat itu akan terus terjadi dan akan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari semua anak-anak yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dalam malam sunyi dan senyap kudus, bintang-bintang pun terang dan gemalam sunyi. Telah datang satu bunyi alam gelap, manis dan indah dan sepi. Ayah Bunda tetap tinggal terus, jaga anak yang maha kudus. Ada dalam anak dalam malam. Anak-anak yang di rumah, mari kita bersama-sama menyalakan lilin kita. Lilin melambangkan sebuah pengharapan dan pengorbanan. Lilin rela berkorban, memberikan cahayanya untuk menerangi kegelapan. Seperti lilin ini yang rela menolong, memberikan cahayanya, demikian juga dengan kita menjadi terang bagi sesama kita. Malam kudus,
sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan dosa-dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai bersama dunia, datang untuk nebus dosa. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Haleluya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru, dan Miss dan Mister yang sudah memuji Tuhan. Tuhan beserta kita, Immanuel. Mari anak-anak semua yang ada di rumah, saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Yuk, mari kita persiapkan persembahan kita dan Ibu Ruth akan menolong kita dalam doa persembahan. Baik, anak-anak yang di rumah beserta orang tua, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada saat ini melalui persembahan kita. Ingat, besok persembahan itu dibawa ya pada waktu pas vaksin. Nanti dikasihkan ke ibu guru yang kalian temui ya. Ingat, besok persembahannya dikasihkan ke ibu guru. Ya, jangan lupa itu. Baik, ayo kita akan berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh merayakan dengan penuh sukacita karena mujizat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kelahiran Tuhan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini anak-anak yang ada di rumah bersama orang tua ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan mereka. Berkati ya Tuhan persembahan ini
Berkati orang tua, pekerjaan mereka, dan berkati usaha dan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua. Cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Katakan semuanya anak-anak, amin. Sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan dari kepala sekolah. Yang pertama dari Kepala Sekolah TK, Ibu Obet, dipersilakan. Selamat sore anak-anak. Malam hari ini Bu Obet akan memberikan pengumuman. Besok kita akan menerima rapor. Tetapi karena ada vaksinasi yang biasanya guru akan langsung memberitahukan kepada orang tua. Jadi caranya Bapak Ibu yang mau mengambil rapor anak-anaknya bisa langsung ke kantor kepala sekolah untuk mengambil rapor. Dimulai jam 8. Nah untuk orang tua yang mau membawa anaknya untuk vaksin, yang punya kakak, jadi langsung saja nanti orang tua akan mendampingi 2 anaknya sekaligus. Semua orang tua akan masuk lewat pintu barat. Kemudian bagi yang akan vaksin mengambil nomor antrian. Kalau bawa 2 anak untuk divaksin, ambil 2 nomor. Kalau 3 anak ambil 3 nomor. Nah, nomornya akan dibuat berurutan supaya orang tua akan mendampingi langsung kakak beradik yang akan divaksin ini. Jangan takut ya Nana ya. Karena vaksin itu akan memberikan kita kekebalan. Seperti digigit semut, jadi nggak akan sakit ya. Nggak usah menangis ya. Nah nanti orang tua sesudah vaksin, sesudah beres baru mengambil rapor di ruang kepala sekolah. Begitu pengumuman dari TK dan kemudian kita akan libur masuk kembali tanggal 10 Januari di tahun yang baru. Terima kasih, sampai ketemu besok anak-anak dan orang tua. Anak-anak yang divaksin ya, yang tidak divaksin nggak usah ke sekolah nggak apa-apa. Orang tua saja yang mengambil. Terima kasih, pengumuman akan dilanjutkan oleh Ibu Atik sebagai Kepala Sekolah SD, silahkan. Selamat sore anak-anak, selamat Natal ya. Walaupun masih online tapi kita tetap bersuka cita. Ibu senang sekali tuh dengan muka yang ceria ya. Kita sudah melakukan Natal online ini 2 kali. Tapi dengan wajah anak-anak yang ceria membuat Bapak Ibu juga semangat ya. Hari ini Ibu akan mengucapkan terima kasih pertama pasti kepada Tuhan Yesus, yang kedua kepada Yayasan Kristen Baptis Bandung terutama Pendeta Is sebagai ketua yayasan, kemudian kepada Bapak Ibu guru baik dari TK dan SD yang sudah menyiapkan acara ini. Acara ini sungguh luar biasa, banyak makna yang bisa kita lihat. Kita bersyukur Bapak Ibu guru sudah bekerja keras untuk bisa mewujudkan acara hari ini ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk ada Pak Yafet yang sudah menolong. Terima kasih Pak Yafet, untuk Pak Erik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, pasti ini yang ditunggu-tunggu deh. Banyak sih yang japri, Bu, kapan libur? Anak-anak boleh libur mulai tanggal 23 Desember. Masuknya tanggal 10 Januari ya. Tapi tadi Bu Obe sudah ingatkan tetap 5M. Sekalipun kalian mungkin ke jalan-jalan tapi tetap 5M. Jadi sebenarnya lebih baik di rumah saja ya gitu ya. Tapi kita tidak mengurangi rasa sukacita Natal kita ya. Kita akan tetap bersukacita karena Tuhan Yesus lahir bagi kita. Itu yang pertama, libur. Yang kedua, besok kita anak-anak sekolah baptis akan mengadakan vaksin yang bekerja sama dengan Puskesmas Taman Sari. Ini peristiwa yang luar biasa, puji Tuhan kita mendapat kesempatan ya di awal-awal. Kan ini tuh baru minggu yang lalu ya dilaunchingkan di Kota Bandung.
puji Tuhan kita mendapatkan kesempatan ya, berterima kasih untuk Puskesmas Taman Sari yang sudah memberi kesempatan kepada anak-anak semua yang kemarin orang tua sudah ngisi Google Form ya Bu Wina ya, dan banyak terima kasih kepada orang tua juga yang sudah memberi izin, karena kalau tidak diizinkan oleh orang tua tidak boleh untuk ikut vaksin, jadi diizinkan dulu oleh orang tua. Besok seperti yang tadi Bu Obet sudah beritahu ya, pertama ketika kalian datang biasa jangan lupa cuci tangan, kemudian cek suhunya, nanti ada petugas yang memberikan nomor antrian seperti yang Bu Obet tadi beritahu ya, sudah diinfokan kepada kalian. Ingatkan ya anak-anak, malam ini apa yang harus dilakukan supaya besok vaksinnya tetap sehat? Yang pertama, makan. Kemudian istirahat yang cukup, tidur ya, supaya besok pagi badan kita sehat, kita lolos tuh waktu screening. Apa ya screening itu kemarin Ibu Resti kita belum menemukan itu. Lolos screening dan kita boleh divaksin. Karena ini kesempatan langka. Kalau nanti lagi nggak tahu ya kapan lagi akan diadakan ya. Jadi hari ini kalian istirahat dengan cukup, makan. Besok pagi ketika bangun pasti berdoa dulu ya. Bersyukur kepada Tuhan, berdoa. Kemudian siap untuk ke sekolah. Jangan lupa sarapan dulu, makan dulu. Kemudian pergi ke sekolah bersama orang tua. Satu saja, kalau misalnya di rumah itu ada 2-3 anak, nggak usah 1 anak 1 orang, 6 orang, nggak usah. 3 anak dan 1 papa atau mama atau siapa orang dewasa yang diberi diberi kuasa ya, enggak lah, diberi kepercayaan oleh papa mamamu untuk mengantarkan kalian divaksin di sekolah. Tadi jangan takut divaksin. Ya, jangan takut. Kayak semut sih, semut kecil gitu setelah hidung nggak ada rasanya gitu ya. Jadi anak kelas 1 TK juga yang belum pernah ya mungkin ya, gak usah takut nak, karena manfaatnya lebih besar daripada sakit waktu disuntik. Ya, Ibu harap kalian menyiapkan ini, karena ini penting. Tadi kan di dalam sebelum firman Tuhan tadi disebutkan bahwa vaksin ini penting. Katanya kalau di TV itu disebutkan masker dan vaksin itu adalah pasangan serasi. Makanya anak-anak, kalau Bapak Ibu guru kan udah divaksin nih, tinggal anak-anak. Jadi ketika nanti kita PTM itu tidak PTMT, tapi hanya PTM. Kalau kemarin kan pembelajaran tatap muka terbatas, nanti terbatasnya dihilangi. Jadi hanya pembelajaran tatap muka. Seneng ya, pasti ketemu tiap hari, kita boleh main bola tuh anak-anak, main futsal. Yang selama ini mungkin sudah kangen banget ya main futsal. Nanti kalau semuanya ini kita lalui, tahap-tahapnya kita lalui dengan baik, pasti kita akan bisa kembali berkumpul seperti yang lalu. Itu saja pengumuman dari Ibu, tetap semangat. Oh ya lupa, satu lagi, yang ketiga. Jangan lupa ingatkan ke mama, papa untuk bawa fotokopi kartu keluarga. Ya, jangan lupa itu karena itu sangat penting walaupun kita sudah mendaftarkan tetapi harus ada bukti fisik. Jadi harus ada fotokopi kartu keluarga. Kalau apa sih Bu itu? Nanti tanya ke orang tua ya. Karena Ibu nggak bawa contoh ini, kita nggak bawa contohnya seperti apa. Itu saja sih. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Oh satu lagi, ada lagi satu Mayora. Besok kalian pakai baju olahraga ya, supaya gampang ketika mau disuntik. Kalau pakai baju seragam yang lain mungkin agak susah gitu ya. Kalau pakai kaos kan mudah. Ya itu, terakhir, paling terakhir. Tetap semangat, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita anak-anak semuanya senang ya hari ini sudah melihat semua acara demi acara ya, pasti senang sekali. Nah semuanya acara ini
disponsori oleh Lembaga Literatur Baptis ya. Nah, sebelumnya ayo mari kita simak videonya. Ayo anak-anak semangat ya. Kebaktian Natal kita ini, mari kita coba anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami Tuhan boleh bersuka cita, boleh mendengarkan pujian, boleh memuji Tuhan, boleh kami Tuhan mendengarkan drama, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu Tuhan karena anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur mujizat Tuhan yang paling utama adalah bagi kami, yaitu mujizat Engkau ada bagi kami ketika Engkau di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lisken. Mari kita semuanya boleh berdiri, kita mau mengucapkan selamat hari Natal. Boleh dong tepuk tangan sukacita sambil salam mama papanya kakak adik. Katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal.
ibadah kita pada sore hari ini telah selesai, tapi jangan keluar dulu, kita mau foto bersama ya. Boleh Bapak Ibu Guru silakan maju ke depan. Kita mau foto, boleh nih panggil mama papanya ya, Mas, saatnya foto. Mari kita foto. Siap ya, guru-guru. Oke, mari Pak Yuyu, boleh maju Pak Yuyu. Pak Rio di sebelah sana, Pak Rio. Oke. Yes. Miss Merlin ada di mana? Oke, sedang dalam perjalanan. Baik ya, kita mau foto ya anak-anak ya. Siap, ini layarnya kira-kira ada 3 ya. Kita mulai dari yang paling depan. Dari Zoom juga bisa kali ya? Siap ya. Yuk, boleh sambil berpelukan di rumah ya, yang di rumah. Yang dari Zoom. Zoomnya nggak bisa. Yes, siap ya. Kita mau foto. Sebentar, mana kameramen kita? Oh iya, oke. Siap ya. Siap ya, siap. Foto-foto gini mengganggu. 1, 2, 3. Yuk yang lain, semua kameranya dibuka dong. Oke, 1. Oke, sabar ya anak-anak ya, tahan ya. Ini sesi foto ini biasanya berlangsung lama. Beserta keluarga, Denit beserta keluarga, keren. Terima kasih semuanya yang sudah hadir bersama keluarga. Kayak Pet berdiri. Ada. Slide selanjutnya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok pagi datang dan hadiri vaksin. Yes, terima kasih semuanya keluarga yang sudah hadir bersama Ivan beserta keluarga Jasiel dari TK.